Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Harmoni kembali menjumpai Anda. Di Harmoni ini selalu kami membedah pelaku-pelaku entertain, pelaku-pelaku seni apapun ada di podcast Harmoni. Tetapi di balik pelaku-pelaku seni itu sendiri ada harmonisasi antara apa yang dilakukannya. Saya sudah mengundang salah seorang talent dulunya di tahun 87-an ke atas. Dia adalah talent keroncong. Pada saat remaja dia sudah memilih genre keroncong. Padahal saat itu keroncong ini sangat minim sekali peminatnya, apalagi di kalangan remaja. Tetapi kesini narasumber yang satu ini justru pindah ke dunia yang lebih menantang, bukan di entertain, dan dia ditinggalkannya sama sekali di dunia entertain. Ada harmonisasi apa di balik kedua dunia ini, dunia entertain dan dunia menantang? Kita sapa Bang Jo yang saat ini sudah berada di samping saya. Selamat sore Bang Jo. Selamat sore Bang Jo, Siap. lengkapnya siapa sih namanya? Yulianto. Ya. Bulan Juli lahirnya. Juli 26 74. Ini sosok yang tegap, besar, tinggi, agak sedikit garang. Namanya Yuli. Bang Ju aja ya. Siap. Saya sudah mengupas Anda di awal buka podcast Harmoni ini dengan sedikit membukakan rahasia dulu di genre keroncong tahun 87-an. Bisa diceritakan sedikit, kenapa kok tiba-tiba anak remaja seusia Anda memilih genre keroncong, padahal genre lain kan banyak ketika itu Bang. Betul. Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih sudah dikasih kesempatan bertatap muka dan mengingat kembali masa-masa remaja saya dan nostalgia yang pernah saya lakukan dulu dan saat ini sangat berbeda sekali dengan dunia saya dulu. Dunia lain. Ya, siap. Jadi untuk genre yang saya pilih keroncong, itu awalnya saya hanya sekedar senang-senang dengan lagu-lagu semacam Bang Mus Mulyadi. Ya, senang sama penyanyinya ya. Ya, Waljina, cara pembawanya kemudian Sundari Sukoco. Nah, yang saat itu bagi saya keroncong itu berbeda dari pembawaan lagu-lagu pop biasa. Benar. Dengan nada yang lembut tapi napas panjang, tapi kok enak didengar. Hanya dengan ukulele aja mereka sudah kelihatan enak ini lagu-lagu. Berarti tidak perlu alat musik yang lengkap atau apa, cukup gitar, ukulele aja sudah dinikmati di telinga. Bisa saat sedikit itu sentuhan sulingnya ya. Iya, ada sulingnya, ada sedikit biolanya, ada juga. Nah, jadi bagi saya keroncong ini sederhana, namun melihat asal usulnya keroncong ini ya cukup berkelas, karena dari negeri Belanda rata-rata keroncong ini memang sangat dinyanyikan bagi bangsawan Belanda. Jadi yang ketika itu selain menggemari keroncong juga mencari tahu sejarah keroncong ya. Siap. Jadi kalau melihat sejarah-sejarahnya keroncong ini juga dinyanyikan oleh rombongan ya keluarga-keluarga besar orang-orang Belanda. Company. Sinyu. Panggilan anak Belanda itu Sinyu. Sinyu ya. Ya, Sinyu. Nah, dengan ukulelenya sendiri. Nah, jadi dari situ wah ini musik ini enak nih. Dan tidak perlu dibawakan dengan teriak-teriak, tidak perlu. Hanya dengan suara lembut, dengan atur pernapasan enak didengar. Bawa nongkrong malam juga bisa. Nah, gitu. Tapi itu tadi kan tidak semua remaja ketika itu menyenangi atau menggandrungi musik keroncong. Saya kira di daerah kampung itu cuma ada Bang Ju sendiri atau ada teman-teman lain 1-2 orang yang mencintai keroncong ya. Ya, siap. Jadi untuk peminat keroncong ini ya tidak banyak karena tergantung jiwa masing-masing. Tapi rasa seni kita tuh ya saya ini coba-coba nih kepengen menyanyikan lagu-lagu keroncong yang saat itu beda dari yang lainnya.
Tapi karena saya saat itu juga lagu-lagu pop biasa saya bawakan, lagu-lagu yang saya bawakan. Cuman saya masuki sentuhan keroncongnya. Jadi setiap lagu-lagu pop saya ambil nada keroncong. Sudah. Jadi lidahnya sudah keroncong. Ya, keroncong. Ya. Bahkan ikut-ikut festival. Bisa. Terjun ke dunia festival, di lomba-lomba apa. Itu dengan berani bahwa saya mengambil genre keroncong. Ya. Jadi saat itu secara mental kita memang belum ada, tapi keinginan, kalau nggak dicoba kapan lagi, menang kalah nanti urusan ya, yang penting ini saya punya kemampuan nih, dilihat boleh, didengar oke, ya menang juga, kalau bisa menang, kalau kalah nggak apa-apa, ini tampilan saya, ini loh, saya punya bakat, walau akhirnya bakatnya tidak saya dalami seriusi sampai atau dari lingkungan rumah tangga, orang tua mungkin menyenangi lagu-lagu keroncong. Kebetulan ibu. Ibu saya sangat senang lagu-lagu keroncong. Iya, karena biasanya kan dalam rumah tangga ada satu pengaruh yang sangat mempengaruhi jiwa si anak. Ketika si orang tua tadi menyenangi genre musik tertentu, ada tertular pada anak-anak lain, anak yang ada di rumah. Betul. Atau dia pelaku tari misalnya, pasti ada turunan. Ini ibu, memang ibu dulu penyanyi keroncong apa? Dia bukan penyanyi, tapi kalau untuk menghibur diri dia, bagi saya sebagai anaknya, ya suaranya cukup enak didengar. Gitu ya? Ya. Nah, dari berapa saudara Bang Ju? Saya 6 saudara. Kebetulan saya anak nomor 5. Dari 6 saudara itu semuanya suka musik, jiwa musik, suka musik semua suka musik. Hampir rata-rata bisa main gitar. Cuma Ibu. saya yang tidak bisa main gitar. Kalau bapak orang tua laki-laki? Orang tua dia hobi tapi lagunya lagu Jawa. Jadi ada darah seni memang. Ada, karena saya juga dulu ikut di kelompok seni. Saat itu kita dalam kepaguyuban warga Sunda, Pertamina RU3. Jadi di asal daerah mana? Ibu Bandung, bapak Jawa Tengah. Oh, bukan asli Palembang. Bukan. Cuma lahir Palembang. Ibu Bandung, bapak Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Nurun ke anak-anaknya. Iya. Yang hobi seni bahwa Jawa Tengah, Bandung, iya penuh dengan kelembutan. Ya. Jadi saya juga bisa menguasai berapa alat musik semacam suling Sunda bisa. Suling Sunda, ya, bukan juga, suling dangdut bukan. Saya juga pernah ikut karawitan Sunda lah, mukul alat Sunda, alat seni Sunda itu semacam bonang, gong gitu kan, catri bisa, sempat kecapi. Cuma karena sifatnya alat musik kan harus dilatih terus. Kalau tidak dilatih ya kita lupa lah paling. Ya. Oke, kembali ke apa yang Anda gandrungi di tahun 87. Apa yang Anda hasilkan di tampil-tampil sebagai penyanyi keroncong? Sering manggung kah? Manggung sih paling tidak ya di acara 17-an, kemudian hari ulang tahun Pertamina juga saya pernah ikut festival ya. Itu event-event yang paling bergengsi tuh. Sifatnya internal lah. Iya, internal tapi tidak semua orang bisa masuk ke dapurnya Pertamina kemudian, untuk tampil. Saat lagi boomingnya pertama kali karaoke dengan lagu kaset pita tanpa minus suara. Jadi itu kita sempat sering ikut. Bahkan pernah saya ikut di radio Gema Mutiara. Pelaju. Pelaju saya ikut Gema Mutiara. Kemudian Lanugraha saya pernah ikut juga. Karena cuman saat itu tidak ada expose aja seperti saat ini. Jadi semua kenangan itu hanya ada di otak saya. Tidak bisa saya eksposkan. Padahal TVRI sudah ada waktu itu. TVRI sudah ada. Kenapa enggak singgah dulu ke dapur TVRI, studio TVRI nyanyi? Mungkin saat itu ada undangan. Belum ada undangan atau nggak berani mencari lah gitu saat itu. Karena hanya sekedar ya senang menikmati diri aja. Tapi sekarang alhamdulillah bisa diundang nih. Insya Allah. Mengenang yang dulu. Akhirnya bisa juga ada di lingkungan TVRI. Ada teman-teman seangkatan Anda dulu yang Anda bicarakan. Teman juga sih sebenarnya. Wesri, Iis dan Irawan Sukma itu kan jadi penggemar. Banyak enggak komunitas keroncong dulu tuh ketika di zaman itu? Tidak terlalu banyak. Iya, cuman orang-orang yang pengen sesuai dengan keinginan hatinya aja atau memang arah musik. Terutama Irawan Sukma. Irawan Sukma tuh SMP. Kalau nggak salah waktu saya SMP sama dia.
SMP. Ya, SMP 20, SMP Negeri 20 Pelaju waktu itu. Pelaju. Cuman dia adik kelas saya. Oke. Dia Ini adik kelas ada alumni SMP 20 Pelaju. Selamat sore nih. Ada temenmu yang ada di podcast Harmoni. Selamat sore rekan-rekan alumni SMP 20 Negeri Pelaju ya. Ketika itu ikut jejak Irawan Sukma tak? Ini kan sempat teman sama-sama SMP 20 ya. Ke Bintang Radio Televisi misalnya. Mungkin saat itu saya belum punya keberanian seberaninya Irawan Sukma. Itu aja. Belum ada mental untuk ikut festival terlalu besar. Hanya sebatas ya senang bagi saya ya menghibur teman-teman aja. Paling cukup aja di situ. Kemudian saya pernah ada juara juga sih, tapi bukan di keroncong, di lagu-lagu pop biasa. Saat saya di kampus, saya di kuliah di Istipada. Justru lari dari, tapi gimana cengkoknya atau lidahnya tetap keroncong kan? Masih ada sedikit masih ada. Jurinya kebenaran senang keroncong ini Bang Saji, jadi tidak dipersoalkan. Betul. Karena ketika ada lomba misalnya festival pop, ya. Kenapa lidah Anda keroncong atau lidah Anda dangdut? Nah, itu kan sangat berpengaruh dari penilaian. Betul. Kebenaran mungkin juri itu senang keroncong. Aduh, anak ini kolaborasi antara pop melo dengan keroncong. Ya. Jadi tadi kebiasaan tadi saya itu tidak ingin lagu ini hanya matinya di memang lagu jenis yang diciptakan untuk keroncong. Tapi lagu pop pun yang dimana serasa di saya enak, di lidah saya bisa saya olah itu aja. Iya, improvisasi artinya itu. Seperti yang pernah diorbitkan oleh Mus Mulyadi atau si Sundari Soekotjo. Lagu-lagu perjuangan bisa dikeroncongkan. Lagu-lagu pop karya almarhum Rinto Rahab bisa dikeroncongkan. Nah, itu dulu Anda sudah memulai itu berarti? Sudah. Bahkan pernah lagu-lagu The Mercies pun saya pernah mainkan keroncong. Yang tinggi itu? Ya. Bisa dikeroncongkan. Saya bisa mainkan di keroncong. Tergantungnya mengiringnya. Tapi sebenarnya Anda ini di dunia keroncong sudah luar biasa. Artinya kita ini seni ini memang mencari tahu, bukan mencari tahu, mencari seseorang yang bisa melakukan improvisasi. Ya. Ketika itu tahun 72 misalnya Rhoma Irama dengan sonetanya yang mengkolaborasikan musik rock menjadi dangdut. Ya. Itu kan kolaboratif artinya. Dan keroncong juga kesini-sini timbullah di tahun 90-an. Anda sudah sebelum 90-an sudah melakukan kolaborasi improvisasi berarti di pop dikeroncongkan. Padahal ini dicari produser ketika itu. Betul. Kenapa Anda tidak memulai ini dengan ke Jakarta misalnya? Dulu kan harus ke Jakarta. Betul. Bukan dunia sekarang. Betul. Kalau dunia sekarang cukup dari dapur kita, dari rumah kita sendiri. Udah kita menjadi penyanyi tanpa label. Siap. Iya. Jadi kenapa saya belum berani saat itu? Ya satu tadi mungkin karena pola pikir saya memang tidak betul-betul ingin menjadi penyanyi lah. Jadi yang penting saya tuh bisa menghibur teman, bisa menghibur diri saya sendiri dengan apa yang kemampuan yang saya punya. Ya bagi saya hanya cukup hiburan-hiburan saja. Cuman setiap saya nyanyi di panggung atau di karaoke, ya orang pasti merasa nyaman. Loh, kamu punya suara enak. Kenapa nggak pernah ikut-ikut? Yang penting saya cuma menghibur orang aja enak, udah gitu aja saya bilang. Padahal ketika itu di tahun itu ketika orang sudah mampu dalam bernyanyi dan ada support, ada dukungan dari teman sekitar, dia pasti bercita-cita ingin menjadi penyanyi yang lebih profesional. Artinya ke tingkat nasional. Tapi kenapa Anda cukup menjadi penyanyi untuk menghibur diri sendiri, sementara tanpa Anda sadari bahwa orang sekitar Anda juga terhibur. Betul. Ketika Anda menyanyi. Nah, kenapa saat itu tidak terbersit dalam benak Anda untuk bercita-cita menjadi seorang penyanyi yang lebih profesional? Mungkin ruang lingkup saya saat itu ya kurang terlalu mendukung juga. Maksudnya? Ya, kalau dalam lingkungan rumah tangga oke nih. Ya. Dari kedua orang tua dan saudara juga pemusik. Ya, jadi mereka juga cukup hanya mendengar ini anak saya bisa nyanyi, udah gitu aja paling. Jadi tidak terlalu ditunjang, tidak terlalu diarahkan karena ya mungkin karena kesibukan beliau, jadi tidak terlalu mengarahkan. Padahal
Ibu kalau seandainya, karena ibu dulu bekerjanya kan di gedung hiburannya Pertamina. Oh, Gedung Ogan, Nah, Gedung Gedung Ogan, Ogan. iya. Jadi dia sebagai jasa-jasa di situ. Jadi kalau setiap ada lomba HUT Pertamina atau Korpri, pasti saat itu ada lomba karaoke. Nah, saya ikut. Nah, didaftarin sama ibu, didaftarin. Mau Ada nggak support nih? kan? Ada support Ada pasti secara dari nggak ibu. sadar. Jadi Iya. pernah juara 2 pernah gitu kan. Mm-mm. Ya, cuman ya hanya sebatas itu aja. Namanya masih saat itu masih kita kayak ya anak-anak lah, remaja, nggak terlalu ini. Keinginan ada sih, keinginan ada. Cuman mungkin belum berani mampu bersaing terlalu jauh. Itu aja. Ini bakat yang tersisa, bakat yang terpendam, artinya bukan disia-siakan sih. Ya, salah satunya memang masih kategori disia-siakan. Iya. Kemudian pada saat tertentu justru Anda meninggalkan dunia Anda yang entertain. Siap. Ya, Betul. tahun berapa? Mulai selesai sekolah 93. 93. 93 saya tamat SMA. Semasa saya masih kelas 1, kelas 2 SMA, saya masih suka ikut lomba-lomba karaoke. Tapi lagunya lagu-lagu melankolis, lagu-lagunya pop. Sambil diminum. Siap. Lagu-lagunya pop, Mm-hmm. semacam lagu-lagu Sweet Memory. Jadi semacam lagu-lagu ya. Itu awalnya Anda meninggalkan keroncong. Betul, karena bagi saya lagu ini kayaknya lebih familiar, dan di telinga orang lebih banyak orang yang tahu. Tapi masih belum ada cita-cita ingin menjadi seorang penyanyi. Betul, saya hanya ada KP, saya nyanyi. Dan Live akhirnya musik, Anda ada meninggalkan dunia entertain 100% di tahun berapa? Kemudian beralih ke dunia lain. 93 tamat sekolah saya udah nggak ngikut-ngikut. Enggak nyanyi-nyanyi lagi. Saya pernah sempat ikut festival di Bandung. Tahun? 93 akhir itu. Setelah itu Udah nggak lagi. Anda duniakan, Ya, tinggalkan dunia betul. itu. Konon kabarnya ke dunia yang lebih menantang. Siap. Factor Siap. dunia Keras. yang tantang, bukan kelam. Keras Kalau lah. ah? Nah, Keras. Nah, iya. Itu di mana? Jadi 93 setelah saya tamat sekolah, saya sempat kemana-mana lah, sempat melamar di Polri lah. Alhamdulillah saat itu saya memang ada bagian tapi tidak selesai. Ada bagian tapi tidak selesai. Ya. Kemudian saya sempat menjadi pengangguran 1 tahun. Kemudian 96 saya sempat bekerja sebagai cleaning service. Dalam setahun jeda waktu pengangguran itu balik lagi ke dunia entertain enggak? Sempet nyanyi lah. Nyanyi-nyanyi biasa. Sempet ngamen sempet sama teman-teman. Sempet. Tapi sekedar ngamen. Sekedar mengisi cari hiburan, kekosongan. mengisi kosongan. Kemudian Ya 96 saya fokus ingin cari kerja. Dapatlah saya kerjaan di salah satu perusahaan di Palembang. Saya sebagai cleaning service. Oh. Awalnya cleaning service, Sambil bernyanyi. Siap. Kemudian karena melihat fisik saya bagus, iya. pimpinan nanya, mau nggak kamu mencoba ke keamanan? Siap. Kalau memang dibutuhkan saya siap. Nah itu aja jawaban saya pertama. Dari dunia keamanan itulah awalnya saya mulai melalang buana menjadi pengamanan. Jadi profesi pengamanan saat itu tidak semua orang mau. Ya, identik dengan preman katakan. 96, 97, 98 itu orang mau jadi security itu sangat-sangat memilih. Kalau tidak terbentur, nggak ada kerjaan lain, mentok umur, nah itu aja jadi security. Risiko. Karena risiko tinggi. Saat itu ya termasuk tingkat kejahatan cukup tinggi. Security waktu itu kan kurang dekat, kurang dilindungi juga oleh penegak hukum. Betul. Karena dilepaskan begitu Iya. saja. Saya sempat berseragam awal baju security itu ya masih seragam lama putih biru itu dan biru. Nah itu aja. Saya ingat itu. Seragam perhubungan ya. Ya 97 saya sempat pindah ke salah satu perusahaan di Palembang, farmasi, Dexa Medica. Nah, saya keterima di Dexa Medica itu 1 Januari 97 sebagai petugas keamanan. Oh, tidak ketemu dong kita. Nah, Saya sempat tahun 90 itu. oh 90 di Dexa Medica. Iya, di Dexa.
Waktu itu Pak Arifin masih kalau ingat. Pak Arifin, saya sudah zaman Pak Salmusi waktu itu. Oh, Pak iya, Salmusi. iya, Pak iya, Rudi masih gagah waktu itu kan. Jadi disitulah awal karir saya di security. 1 tahun saya di security di Examedica. Saya coba ikut tes di Pertamina. Ada bukaan di Pertamina saat itu TKPP tahun 98. Alhamdulillah saya keterima dengan peringkat 1 dari sekian puluh atau sekian bisa dengan sekian ratus pelamar. Saya kebagian yang lumayan bagus. Nah. Jadi bagaimana Anda melihat dunia entertain yang penuh dengan canda, yang penuh dengan tawa, humoris, kemudian tidak memikirkan bahwa besok mau makan apa, yang penting ada. Dengan dunia yang menantang ini. Jadi Anda bisa membedakan itu, apa yang Anda lihat perbedaannya? Ya, bagi saya gini. Profesi itu adalah untuk mencari penghidupan. Saat itu profesi satpam itu saat itu belum dimasukkan dalam kategori profesi, tapi masih dalam buruh kerja di salah satu pabrik atau perusahaan. Benar. Kemudian bagi saya kerjaan adalah tetap kerjaan. Namun di saat kerjaan itu saya ada libur atau saya sempat kembali lagi mengingat entertain saya, mengingat saya ya punya kemampuan. Saya kemana-mana sempat mencoba nyanyi ke panggung-panggung yang kira-kira KP ada live musik, saya pasti nyanyi. Jadi diharmonisasikan kehidupan Anda ya. Karena begini, di balik kekerasan ada kelembutan. Nah ini ya harmonisasi juga itu. Begitu saya kerja keras dengan tuntutan kerja yang cukup tinggi, saya harus rileks. Iya. Kenapa saya harus mencari hiburan lain kalau saya sendiri masih bisa menghibur diri saya sendiri? Inilah keuntungannya ya. Bagi seorang entertain, bagi seorang penyanyi ketika berhadapan dunia yang lebih menantang, ketika dia letih, flu yang dia kucurkan keringat, akhirnya dia beristirahat dengan menghibur diri sendiri. Dan saat masih SMA aja 93 itu kan zaman itu ada Biskota tuh Palembang. Nah, saya pernah ngamen di Biskota. Tapi tanpa sepengetahuan keluarga, tanpa sepengetahuan teman. Saya ikut aja. Saya sering ngumpul sama teman-teman pengamen yang suka nongkrong di depan Martabak Har. Maraton. Maraton. Saya nongkrong situ. Bahkan saya sempat bantu-bantu mereka jadi parkir gitu kan. Dulu banyak pengamen di Unyil ada pempek-pempek Unyil di daerah. Ya, gitu. Makmur masuk. Makmur. Oke. Saya sempat jadi pengamen lah situ. Jadi kan. Entertainment memang sudah berhadapan dengan dunia yang keras. Ada kabar juga Anda sempat ke Papua menjalankan tugas sebagai tenaga pengamanan security atau di pertambangan apa itu? Ya, siap. Jadi untuk karir saya di security saya awali dari 96 itu tuh. 96 ke 97, 98 saya di Pertamina. Di Pertamina saya banyak mendapat pengalaman yang luar biasa. Mengikuti kursus segala macam kursus yang menunjang untuk menjadi seorang security man. Memang harus dilengkapi berbagai macam lomba. Ya. Dengan kemampuan saya yang saat itu mungkin saya bisa tampil di mata pimpinan, mungkin bisa dimajukan atau ditampilkan sebagai wakil daripada perusahaan Pertamina. Alhamdulillah saya pernah mendapatkan 3 kali gelar terbaik. Satpam teladan berprestasi dan Satpam teladan Polda Sumsel. Oke. Dan akhirnya Anda tinggalkan Papua untuk balik kabarnya ke sini, gabung di mana nih? Jadi, saya ini mendengar selentingan aja. Jadi dari mulai sekian tahun saya bergelut di dunia security, 2018 saya keluar. Saya mengundurkan diri dari anggota security Pertamina. Saat itu dipegang oleh Pertamina Training Consulting, karena saya keterima di Hotel Windham OP Palembang sebagai security safety manager. Tapi sekarang Anda sebagai direktur utama katanya. Siap. Di mana? Perjalanan cukup panjang. Iya. Sekarang jangan terlalu panjang perjalanan karena waktu kita singkat. Anda sudah bergabung di mana ini sekarang nih? Sekarang saya alhamdulillah diberi kepercayaan di PT CCIA. CIA Amerika dong. CCIA itu BUJP Pak. BUJP yang kita Badan Usaha Jasa Pengamanan dengan nama Cakra Chandra Indra Ambara. Kebetulan di situ saya ditunjuk sebagai direktur utama.
Siap Pak Direktur. Amin. Insya Allah. Ini amanat, ini Siap. amanat yang harus dikembangkan. Siap. Dengan pengalaman Anda optimis ini lebih maju? Insya Allah optimis, harus ya, optimis. karena saya sendiri bukan saya pengamat security, tapi saya pelaku. Siapa sih ownernya nih? Owner kita adalah satu Pak Samsul Bahri dan Ibu Asih Karlina. Pak Samsul dan Ibu Asih, ini anak buah Anda udah di ada podcast Harmoni ini. Dia menyatakan optimis CCIE ya? Siap. Saya gitu Pak. Ini siap-siap terus hilang nih, siap. Aduh, kebiasaan. Bisa hilang. Jadi di balik dunia Anda yang memang penuh dengan hiburan, entertain, kemudian dunia yang menantang. Jadi kehidupan Anda penuh dengan harmonisasi antara dua dunia ini dimasuk ke dalam tubuh, dan sekarang diberikan tantangan lagi. Siap. Untuk memimpin satu perusahaan. Target Anda di CCIE? Harus apa yang saya cita-citakan dengan keinginan saya dahulu, bahwa kapan nih suatu saat saya punya perusahaan sendiri. Oh, cita-cita. Ya. Cita-cita udah lama. Allah sudah memberikan ini. Mungkin Allah sudah kasih. Ini jalan Anda. Yang jelas saat itu saya hanya bermimpi. Wujudkan mimpi Anda. Alhamdulillah. Silakan minum. Jadi ketika kita akan mengorek satu mimpi, menitikan air mata. Air mata adalah air mata kebahagiaan yang saya lihat, ada air mata kebahagiaan dan air mata penuh tantangan. Tapi Bung, jangan lupa bahwa setiap mana yang diberikan, setiap pekerjaan yang diberikan harus ada tantangan yang harus kita lewati dengan penuh kesabaran. Optimis boleh, yakin boleh. Tapi paling tidak kita yakin bahwa ini maju. Bung Jo, kita keterbatasan waktu 30 menit kita sudah berbicara sini. Saya dukung apa yang Anda lakoni saat ini. Saya turut mendoakan. Bila perlu saya ikut juga mensupport dengan tenaga dan pikiran saya. Bung Jo, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Anda sukses bersama teman Anda dan termasuk owner Anda. Dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikian podcast Harmoni saya dengan Bang Jo, pelaku seni yang juga pelaku dari dunia usaha. Dua dunia yang menantang. Inilah yang mengharmonisasikan kehidupan dia saat ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.